Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Juliet Triwanti dengan NIM 86231221 Saya dari 21 MPI 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Adapun poin pertama mengenai hakikat formulasi kebijakan. Menurut Joko Widodo menyatakan bahwa formulasi sama dengan pembentukan kebijakan yang menjadi serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang digunakan secara terus-menerus dan tidak pernah selesai. Dalam hal ini termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan, adapun menurut Andros mengatakan bahwa perumusan kebijakan menyangkut mengenai upaya menjawab pertanyaan berbagai alternatif yang disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ada 4 tahap. Yang pertama itu mencari masalah, mendefinisikan masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Dari penjelasan kedua pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor dan ada segala banyak alternatif pemecahannya yang dipilih untuk memilih kebijakan yang terbaik. Baik, selanjutnya yang kedua mengenai komponen formulasi kebijakan. Aspek-aspek yang mencakup dalam kebijakan pendidikan menurut Pilar dan Brian Nugroho. Yang pertama itu kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan visi dan misi pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu psikis. Maksudnya yaitu kesatuan antara teori dan praktis pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, mengenai kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dan perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Yang keempat, keterbukaan. Proses pendidikan sebagai proses kemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti pendidikan merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan pendidikan perlu didengar dan saran-saran masyarakat perlu didengar. Yang kelima, mengenai kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak namun dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut secara praktik. Yang keenam, analisis kebijakan sebagaimana pula dalam berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan. Yang ketujuh, kebijakan pendidikan. Pertama-tama ditunjukkan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan haruslah diarahkan pada keterbentukan para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaru dalam masyarakat dan bangsa. Yang kedelapan, kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif, mendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakat. Kemudian yang kesembilan, kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan penjabaran visi, misi, dan tujuan tertentu. Apabila visi dan misi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi terarah pada pencapaian tujuan secara konkret. Kemudian yang ketiga, mengenai proses formulasi kebijakan. Ada 4 langkah dalam proses pengambilan kebijakan. Yang pertama itu perumusan masalah atau definisi problem. Pemahaman terdapat masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, penyebabnya, pemetaan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan dan
tantangan terhadap rencana peluang kebijakan. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan. Dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik, maka perencanaan kebijakan dapat disusun. Perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah dan orang lain yang bertanggung jawab pembuatan kebijakan. Mengenai proses kebijakan, harus merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu agen kebijakan. Sekian banyak problem-problem umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian membuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berpotensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat itu tahap penetapan kebijakan. Salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan oleh proses yang penetapannya atau pengesahannya kebijakan itu. Baik, untuk poin yang terakhir mengenai aktor dalam formulasi kebijakan. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut dengan aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan peserta perumusan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan seperti tingkatan nasional, umum, khusus, dan teknis. Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan tersebut berbeda-beda. Aktor tersebut yakni legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, interested group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh perorangan. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.